Kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan membahas tentang review beberapa pertandingan, terutama di Premier League. Ada dua pertandingan khususnya, itu dari Manchester United dan juga dari Chelsea. Dan juga ada beberapa update lagi ya, dari pertandingan-pertandingan lainnya. Oke, kita masuk dulu, kita update dulu pertandingan-pertandingan lain. Leeds mampu menahan imbang Newcastle. Ya, dengan hasil ini Newcastle tentu saja posisinya tidak aman di peringkat 3 karena poinnya sama dengan United. Cuman beda selisih gol. Ya, jadi Newcastle ini nggak boleh kehilangan poin lagi nih. Sisa 3 laga. Kalau 3 laga mereka kehilangan poin, bisa saja mereka justru harus merelakan tiket Champions League kepada Liverpool yang sedang mengintai juga nih. Ya, karena poinnya itu nggak jauh, cuma beda 4. Aston Villa menang 2-1 lawan Spurs. Nah, Spurs ini juga menurut gue udah selesai untuk Champions League. Ya, yang seperti dikatakan oleh Conte, bahwa ya ini tim memang pemain-pemainnya itu tidak bermain dengan spirit. Tidak ada mental untuk memenangkan pertandingan, itu tidak ada. Bermain di bawah pressure itu nggak bisa. Dan itu dibuktikan lagi. Lawan lo itu direct kompetitor. Benar-benar direct kompetitor. What you do? What will you do kalau misalkan lu lawan direct kompetitor? Lu harus menang. Nggak ada kata lain. Dan permainan Spurs ya amburadul. Diserang terus. Ini kalau gue lihat datanya saja, Aston Villa itu ya 8-5 shots, big chance 3-2. Ya nggak banyak-banyak amat si Aston Villa. Tapi mungkin di babak pertama ya Aston Villa begitu dominan kalau di data ini. Tapi di babak kedua mulai Spurs. Tapi Spurs juga nggak ciptakan banyak peluang bahaya. Dan poin mereka sekarang sama, peringkat 6-7. Ya ini untuk Europa League lah. Europa League juga mereka masih punya peluang. Spurs, Aston Villa, Liverpool, Brighton itu masih bisa untuk Europa League. Ya, Chelsea 2 sama. Menghadapi Nottingham Forest di kandang. Ya, baru kemarin mereka bisa meraih kemenangan pertama di bawah Frank Lampard setelah 7 laga. Dan di laga ke-8 mereka kembali lagi nggak bisa menang. Di kandang lawan Nottingham Forest peringkat 16. Ya, turun dengan formasi ya 4-3-3, Mendy main. Ya, by the way, Mendy dapat rating 4,6 ya di Footmob. Terus backnya itu Lewis Hall, pemain muda. Badia Chile, terus ada Thiago Silva dan juga Chalobah di kanan. Di tengah Kovacic, Enzo Fernandez dan juga Gallagher. Di depan Sterling, Joao Felix sebagai false nine dan juga Madueke di kanan. Ya, secara apa ya, permainan sih kalau gue bilang di babak pertama awal-awal Nottingham Forest bisa lebih agresif. Mereka bisa curi gol terlebih dahulu bahkan lewat si Awoni menit 13. Baru di situ Chelsea lebih menguasai pertandingan. Ya gue juga bingung kenapa lu main di kandang lawan Nottingham harus ditekan dulu, harus kebobolan dulu baru lu ngegas ya. Gue sih bingung ya maunya seperti apa nih Chelsea. Habis itu di babak kedua mereka bisa cetak 2 gol cepat lewat Sterling di menit 51 dan 58, comeback ceritanya. Nah, setelah comeback ya bukannya mereka lebih kontrol the game, mereka coba untuk cari gol ketiga untuk kill the game. Apa yang mereka lakukan? Membiarkan Nottingham Forest untuk menguasai jalannya pertandingan. Bahkan 3 menit setelah gol dari Sterling, mereka kebobolan lagi oleh Awoni. Jadi 2 sama. Ya. Setelah itu ya praktis 20-15 menit terakhir Chelsea cuma mutar Nottingham ya. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, 1 poin. Sehingga mereka lebih defense, mereka lebih parkir bus. Chelsea ya mutar. Loftus-Cheek dimasukin lah. Hakim Ziyech juga tidak bisa berbuat banyak. Havertz juga being Havertz. Sehingga Chelsea dengan minim kreativitas nggak bisa membuat peluang yang banyak ke pertahanan Nottingham Forest, walaupun mereka menguasai secara ball possession sampai 76%. Tapi 76% ini tidak ada
progressive pass yang mereka coba lakukan ke pertahanan dan Nottingham. Jadi walaupun 76%, ya apa artinya gitu kalau lu tidak bisa create peluang dan tidak bisa cetak gol. Kan itu menjadi problem. Ya jadi Chelsea ini kalau gue jadi fans Chelsea sih, yang gue harapkan dari Chelsea musim ini adalah cepet-cepet kelarin aja nih Premier League ya, cepet selesai lah Premier League, baru kita natap musim baru. Karena musim ini udah nggak ada harapan lagi Chelsea untuk Chelsea mau mendapatkan apa musim ini, nothing kan. Ya mereka sudah pasti tidak degradasi, jadi udah aman aja, mainnya juga udah setengah-setengah mungkin ya. Terus United, MU berhadapan dengan Wolves. Nah ini penting juga karena Newcastle kan sebelum pertandingan ini imbang ya, artinya MU punya peluang sebenarnya untuk menempel ketat minimal Newcastle, menyamakan poinnya Newcastle. Nah MU tanpa Marcus Rashford karena cedera. Marcus Rashford cedera, McTominay cedera, Lisandro belum balik, Van de Beek belum balik. Turun dengan formasi 4-2-3-1, De Gea, terus Luke Shaw, Lindelof, Varane comeback ya. Ini juga faktor penting juga untuk MU ya, kembalinya Varane. Terus Wan-Bissaka kiri kanan, di tengah ada Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes sebagai nomor 10, Anthony dan juga Sancho dan juga Martial di depan. Wolves bersama dengan Lopetegui, ini mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol. Ada Benley, penjaga gawang, mainnya luar biasa, benar-benar luar biasa Benley. Terus Semedo di kanan, Dawson dengan Kilman, terus di kiri Totti Gomez. 4 gelandang tengah, Matheus Nunes, Lemina, Neves dan juga Pedro Neto. Pedro Neto ini benar-benar pemain apa ini, gue juga bingung. Benar-benar bapuknya minta ampun. Di depan Diego Costa dan juga Matheus Cunha. For your information ya, Wolves ini di Liga Inggris ini adalah tim dengan mencetak gol paling sedikit nomor 1 dengan hanya 30 gol. Hanya 30 gol. Nomor 2 itu bahkan di bawah Soton yang berada di peringkat 20. Soton di peringkat 20 tapi bisa cetak 31 gol. Wolves hanya bisa cetak 30 gol dari 36 pertandingan. Artinya apa? Masalah Wolves ini sudah jelas ada di lini depan. Nah, itu terlihat di pertandingan kali ini. Dari detik awal, MU ngegas, MU control the game, MU dapat banyak sekali peluang. Nah, seperti tadi gue bilang, Benley bermain luar biasa. Ya, Benley bermain luar biasa. Sehingga MU tidak bisa cetak banyak gol. Mereka hanya dapat 1 gol lewat Anthony Martial. Itu pun transisi dari bertahan menyerang dari Manchester United begitu cepat. Ya, Bruno memberikan passing yang baik sekali kepada Anthony. Anthony melakukan passing kepada Martial, tidak egois, luar biasa. Nah, di babak pertama seperti itu banyak peluang dari MU, setengah-setengah peluang. Di babak kedua MU sebenarnya lebih banyak dapat peluang emas. Ya tapi Benley menyelamatkannya luar biasa. Ada Anthony 2 kali, ada Sancho, ada Bruno. Wah banyak banget. Casemiro pun nge-shoot masih bisa ditepis oleh si Benley. Jadi Benley itu by the way melakukan 8 save. Bayangkan kalau tidak ada Benley di pertandingan kali ini atau penampilan dari Benley tidak sebagus itu, maka ini gol bisa lebih dari 4 kalau gue bilang. Ya karena MU benar-benar totally mendominasi. Mereka begitu nyaman dalam membangun serangan. Dan gue tidak mengerti Wolves ini maunya apa. Ya, yang gue lihat adalah ketika mereka melakukan build up dari belakang ke tengah, it's good. Mereka passing, ya bergerak ala Lopetegui lah. Bagus lah ball possessionnya. Cuman ketika bola itu mau dialirkan ke depan, hilang benar-benar hilang. Kreativitas nol. Mau namanya Hichanwang lah masuk, Daniel Podence lah masuk, Hugo Bueno, Adama Traore lah masuk, Raul Jimenez nggak ngaruh sama sekali. Ujung-ujungnya mereka lakukan apa? Long ball. Kalau nggak bola dialirkan ke sayap hilang, sayap balik lagi ke belakang, ball possession lagi. Aduh, Wolves ini benar-benar tanpa peluang di pertandingan kali ini, jujur aja. Mereka menguasai bola lebih banyak daripada United, tapi shots itu United 27, Wolves itu hanya 5 shots.
4 big chances MU, Wolves 0. Big chance miss-nya MU 2, Wolves 0. Ya, Wolves cuma unggul apa ya? Ball possession doang. Ball possession sama passing, jumlah passing, that's it. Sisanya benar-benar diobok-obok sama MU. Ya, Garnacho baru balik dari cedera panjang bisa cetak gol. Finishingnya luar biasa. Dan begitu banyak peluang jujur. Weghorst dapat peluang heading. Siapa lagi? Anthony itu dapat banyak sekali peluang ya. Anthony itu, ntar gue cek. Shotnya itu ada 6 Anthony. Shotnya Anthony 6, Bruno itu 7. Ya, Sancho itu 1, itu berbahaya itu. Martial sampai 3 shots. Eriksen 3 shots. Casemiro 1 shots. Luke Shaw juga 1 shots. Lindelof 1 shots. Varane 2 shots. Wan-Bissaka nggak ada shots. Hampir semua pemain ini melakukan shots. Artinya benar-benar Wolves ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mereka coba lakukan counter, gagal terus. Ya, dan penampilan solid dari Casemiro terutama. Ini pemain yang luar biasa di pertandingan kali ini. Begitu kuat dari lini tengah, berapa kali ball recoveries dia mampu lakukan. Dan itu bisa menciptakan counter berapa kali untuk MU. Ya, jadi kemenangannya sangat penting untuk MU di kandang, karena setelah ini mereka akan berhadapan dengan Bournemouth di tandang, yang menjadi problem dari MU. Di beberapa pertandingan tandang mereka terakhir mereka kalah dan performanya jelek. Nah, kita lihat nanti apakah melawan Bournemouth mereka bisa meraih kemenangan, karena itu akan sangat penting, karena sisanya itu kan mainnya di kandang. Di kandang menurut gua aman lah, MU sudah membuktikan di kandang mereka bisa menang, tapi di tandang ini yang bahaya ya. Sedangkan Wolves kalau seperti ini terus gue bilang juga nggak bisa kemana-mana, karena bayangkan lu masih bisa, kalau lini depan lu tidak separah itu, ini bayangkan aja, logika aja, kalau lini depan lu tidak separah itu, lu nggak mungkin datengin seorang Diego Costa di pertengahan musim ya. Lu emang nggak ada pilihan lain. Nah, itu kan membuktikan bahwa hancur itu lini depan lu, sehingga lu harus mendatangkan seorang Diego Costa, dan nggak jalan sama sekali. Diego Costa bekerja keras, berapa kali turun, kerja keras, lari sana sini, tapi nggak bisa berbuat banyak juga, karena pemain-pemain lainnya bapuk juga, kayak Pedro Neto lah, kayak Matheus Cunha lah, aduh ampun ya. Jadi segitu dulu mungkin video kali ini. Kita akan kembali lagi mungkin besok dengan pembahasan match lainnya. Salam sepak bola.